Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru, karyawan. Saya akan menjelaskan panduan cara mengisi aplikasi kasir sekolah. Sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan, namun ini ada beberapa fitur yang baru, menu yang baru. Saya jelaskan dulu gambaran mengenai aplikasi ini. Aplikasi kasir ini dibuat untuk 3 tahun Bapak Ibu ya. Jadi sekali anak masuk ke sekolah nanti akan mendapatkan membuat sebuah aplikasi yang baru yang dipakai untuk selama 3 tahun dengan data yang tetap, kecuali kelasnya nanti bisa dirubah ya. Nah, pertanyaannya, jika terjadi kenaikan kelas atau ganti petugas, bagaimana caranya? Padahal aplikasi ini dipakai untuk 3 tahun dan ada 3 petugas. Oke ya. Teknisnya ada beberapa macam. Yang pertama, nanti dari petugas kelas 7, aplikasi dari petugas kelas 7 akan diberikan kepada petugas kelas 8. Kemudian aplikasi dari petugas kelas 8 akan diberikan kepada petugas kelas 9. Tentunya dengan adanya serah terima file. Bagaimana dengan petugas kelas 7 yang baru? Aplikasinya diperoleh dari mana? Aplikasinya diperoleh dari aplikasi yang lama digandakan. Kemudian aplikasi yang digandakan tersebut bisa dihapus datanya ya, data siswanya dihapus dan diberi data kelas yang baru. Oke. Nah, bagaimana juga untuk aplikasi yang dari kelas 9? Aplikasi kelas 9 yang sudah menjadi alumni nanti akan menjadi sebuah file yang disimpan oleh sekolah. Bisa disimpan di komputer, bisa disimpan dalam flash disk, atau juga bisa disimpan di cold storage, penyimpanan maya. Jadi insya Allah disimpan ke dalam ketiga-tiganya tersebut tidak akan hilang, dan itu bisa menjadi dokumen sekolah saat penelusuran nanti. Nah, pergantian juga bisa dilakukan dengan cara petugas kelas 7 nanti jika terjadi kenaikan kelas akan berpindah menjadi petugas kelas 8, dan petugas kelas 8 akan menjadi petugas kelas 9, dan petugas kelas 9 nanti akan menjadi petugas kelas 7 dengan menerima aplikasi file yang baru, dan sedangkan file yang lama akan menjadi arsip sekolah. Nah, sekarang akan saya jelaskan cara kerjanya. Nah, di aplikasi ini ada 4 menu, loket kelas 7, 8, 9, dan rekap kartu iuran mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Oke ya. Saya masuk ke dalam menu kelas 7. Di sini tata caranya seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi di sini ada menu entry iuran per bulan dan menu rekap. Oke. Yang pertama saya bahas dulu mengenai data siswa. Oke ya. Data siswa yang baru ini saya urutkan mulai A sampai Z ya. Tujuannya satu, untuk mempermudah mencari nama ya. Kemudian nomor ID 1 sampai seterusnya, agama, kelas, kemudian status. Nah, status ini bisa dilihat dari tabel status ini. Kalau 1 reguler, 2 separuh, 3 beasiswa, 4, 5 juga beasiswa. Jika ingin merubah silakan dirubah Bapak Ibu ya. Misalnya ini saya rubah 2, maka akan keterangannya menjadi separuh. Jika saya rubah menjadi 3, maka akan menjadi beasiswa nomor 1, yang itu berarti beasiswa selama setahun. Untuk data siswa ini jangan dihapus kolom atau barisnya. Sekali lagi, jangan pernah menghapus kolom dan baris ya. Kalau siswa mutasi gimana? Siswa mutasi bisa dihapus namanya, asal jangan nomor ID-nya ya. Biarkan saja. Nah, terus bagaimana untuk jika ada siswa baru? Nah, jika ada siswa baru nanti bisa ditambahkan ke
baris yang terakhir. Oke ya, itu untuk data siswa, cara menambahkannya. Nah, di sini ada data petugas loket. Nah, ini disesuaikan Bapak Ibu ya. Oke, semester 1 itu tahun berapa, semester 2 tahun berapa, silakan diganti. Kembali ke menu utama. Kemudian saya jelaskan juga untuk entry iuran per bulan. Di sini sudah saya coba untuk mengentrinya. Jadi iurannya 50.000 misalnya di sini. Jangan lupa menuliskan tanggalnya. Oke ya, otomatis nanti di sini akan keluar jumlahnya. Kemudian saya kembali lagi ke menu utama. Saya masukkan lagi iuran 200.000. Kemudian ini untuk bulan Oktober. Oke ya. Nah, sekarang rekap komite per minggu. Jadi petugas nanti akan melakukan laporan ke bendara sekolah. Caranya untuk laporan sudah saya buatkan menu sendiri. Jadi di sini nanti ada rekapan tentang iuran per minggu. Oke ya. Di sini nomor kwitansi jangan dirubah ya, nomor kwitansi ini jangan dirubah, biarkan tetap. Kemudian saldonya itu sesuai dengan hasil masukan yang diperoleh dari iuran. Kemudian jangan lupa jika ingin disetorkan, tanggal setornya itu kapan. Misalnya 31 Juli ya tinggal mengetikkan 30 Juli. Kemudian jika ingin mencetak kwitansi itu bisa klik menu kwitansi. Nah, ini otomatis nanti akan tercetak sendiri ya kwitansinya, tinggal kontrol P saja Bapak Ibu. Nah, tinggal cetak saja. Oke. Nah, untuk merubah nomor kwitansi ini bisa dilihat di rekap saldo per minggu nanti di sini ya. Misalnya, nah di sini ada bulan Oktober minggu pertama. Ini nomor kwitansinya 16, maka cara mencetaknya ya ini tinggal ganti nomor kwitansinya nomor 16, enter, otomatis akan berubah sendiri ya. Oke ya, di sini tidak ada tanggalnya. Kalau ingin memberikan tanggal berarti kembali lagi ke sini. Oke ya. Oke, nah otomatis nanti jika sudah ditulis di rekap per minggu akan muncul sendiri di sini. Itu untuk kwitansi setoran per minggu ke bendara sekolah. Kembali lagi ke menu utama. Oke, di sini sudah saya siapkan menu per tahun ya. Jadi setiap tahun kita bisa melihat rekapannya di sini. Setiap anak ya itu akan terlihat di sini. Jadi Juli dia membayar berapa, Oktober, November, dan kewajiban yang sudah diberikan berapa, kekurangannya berapa sudah ada di sini di rekap per tahun ya. Kemudian laporan ke wali kelas. Nah, ini biasanya setiap semester ada laporan ke wali kelas mengenai tagihan atau kondisi keuangan siswa. Klik saja. Nah, jadi untuk mencetak kelas tertentu tinggal pilih saja kelasnya, misalnya kelas 7F. Saya centang kelas 7F, kemudian saya oke. Nanti otomatis semuanya akan berubah menjadi khusus kelas 7F saja dan tinggal mencetak. Nah, oke, dan cetakan ini atau hasil printout ini nanti bisa diberikan ke wali kelas untuk laporan kepada wali murid Bapak Ibu ya. Oke, saya kembali lagi ke menu utama. Kemudian ada rekap kartu iuran. Untuk melihat rekapan kartu kita bisa melihatnya di sini Bapak Ibu ya. Tinggal menuliskan saja nomor ID-nya, nanti akan terlihat sendiri hasil rekapan per bulannya. Jadi di sini tadi ada jumlah 50.000 di tanggal pemberiannya sekian ya. Bulan November membayar sekian, tanggalnya sekian. Oke. Jadi kita tidak perlu membuka buku lagi untuk melacak. Kemudian di bawah ini sudah ada rumusnya yang sudah dilunasi itu berapa ya. Kemudian yang sudah dilunasi berapa, kemudian kurangnya berapa, itu sudah ada.
Oke, itu untuk mengecek kartu iuran siswa. Satu lagi, biasanya di sini kan kelasnya acak, ya. Jika ingin mengumpulkan atau memilih kelas tertentu, petugas bisa memilihnya seperti tadi ya. Misalnya kelas 7A saja saya tampilkan, maka di sini akan muncul kelas 7A saja. Jadi fungsinya filter ini untuk mempermudah mencari siswa. Oke. Saya kembalikan lagi. Oke. Kembali ke menu utama. Oke, itu saja untuk cara mengisi iuran kasir Bapak Ibu ya. Sekarang kita akan kembali ke home. Nah, sekarang bagaimana jika terjadi kenaikan kelas, pergantian petugas yang baru. Nah, katakanlah sekarang kelas 7 itu menjadi kelas 9, maka petugas yang baru ya cukup membuka loket kasir kelas 9. Caranya pun sama seperti tadi. Oke ya, jangan lupa untuk mengubah nama loket petugasnya. Caranya sama seperti tadi Bapak Ibu. Oke, yang beda itu nanti petugas yang baru harap memasukkan kelas yang baru. Di sini sudah sesuai dengan huruf abjad. Jadi petugas yang baru nanti cukup memasukkan kelasnya Bapak Ibu ya, kelas 9A, 9B, 9C atau seterusnya, dan mengubah status jika terjadi perubahan status. Itu saja. Ya, itu saja. Kemudian semesternya juga dirubah, semester 1-2-nya juga dirubah. Nah, setelah itu untuk mengisinya sama seperti sebelumnya. Oke. Kembali lagi. Nah, sekarang yang terakhir adalah menu kartu iuran. Jadi setiap tahun itu ada penelusuran mengenai kondisi rekap kewajiban dari setiap siswa. Nah, di sini sudah ada rekapannya. Oke ya, dari kelas 7, 8 dan kelas 9. Kelas 7 itu cara mengubahnya cukup mudah ya, tinggal klik saja nomor ID-nya untuk mencari nama. Nah, di kartu ini sudah ada namanya, kelasnya kelas 7 apa, kemudian petugas kasirnya siapa, ya. Nah, di sini sudah ada kewajiban yang sudah dibayarkan, bulan ini berapa, bulan ini nominalnya berapa. Dan di bawah sendiri itu ada kewajiban yang sudah dilunasi dan kekurangannya berapa. Untuk kelas 8 juga sama, kelas 9 juga sama. Saya kira cukup sekian Bapak Ibu untuk penjelasan mengenai aplikasi kasir sekolah ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya tunggu masukannya jika memang ada untuk perbaikan. Dari saya cukup sekian dulu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.